Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjumpa di dalam acara Morning dari Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Merlisa Akatastasya Makianggung, Pendeta Jemaat GPIB Hosiana Berau di Pos Pelkes Siang Tempudan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Mari kita siapkan bahan bacaan kita. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami memohon tuntunan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan berdasarkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 4 ayat 27 sampai ayat 38, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan bertani dan berkebun menjadi salah satu kegiatan yang melekat dengan kehidupan masyarakat di Desa Tempudan ini. Juga termasuk kehidupan warga jemaat di Pos Pelkes Siang Tempudan. Pada bulan Februari dan Maret ini misalnya, masyarakat sudah mulai atau telah melakukan panen padi. Dalam kegiatan menanam padi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dimulai dengan kegiatan merintis atau membersihkan lahan dari semak belukar atau tanaman lainnya, kemudian menanam, menyemprot, dan terakhir memanen. Tahapan-tahapan ini dilakukan biasanya dengan gotong royong, baik dengan memanggil anggota keluarga ataupun tetangga dan kenalan lainnya. Hal yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah padi-padi ini tidak ditanam di sawah, karena tekstur tanah di sini yang berbatu tidak memungkinkan untuk bisa dibuat sawah. Sehingga padi-padi ini ditanam di ladang atau juga di gunung. Dan beras hasil dari padi ini sering orang sebut dengan beras gunung. Cita rasa dan aromanya pun berbeda dengan beras hasil padi yang ditanam di sawah. Cara menanamnya pun tidak dengan cangkul, karena tanahnya keras, tetapi dengan linggis. Pengairan tidak dibuat khusus, tetapi hanya mengandalkan air hujan. Itu sebabnya musim tanam padi biasanya dilakukan mendekati musim penghujan.
hujan. Kegiatan panen pun dilakukan dengan bergotong royong, di mana setiap orang yang membantu mendapat imbalan beberapa kaleng beras untuk dibawa pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai masa merintis sampai masa memanen, semuanya dilakukan dengan sukacita. Mereka yang menabur atau menanam dan mereka yang menuai sama-sama merasakan sukacita. Segala rasa peluh mereka tergantikan dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus memakai kiasan penuai untuk menunjukkan kepada para murid tugas dan tanggung jawab mereka terhadap Injil keselamatan yang telah Tuhan Yesus taburkan kepada dan melalui perempuan Samaria. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa melakukan kehendak Allah harus menjadi prioritas di dalam kehidupan para murid. Yesus telah melakukan bagiannya, dan saat ini adalah bagian para murid untuk melakukan tugas mereka. Tuhan Yesus telah menaburkan Injil keselamatan, para murid harus menuai apa yang telah Tuhan Yesus taburkan. Tuhan Yesus juga ingin mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada hal yang dapat menghalangi Allah untuk menaburkan benih keselamatan, termasuk pembatasan pergaulan yang selama ini terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Begitu ketatnya pembatasan ini sampai-sampai peralatan makan yang telah digunakan oleh orang Samaria, meski telah dicuci bersih, tidak boleh digunakan oleh orang Yahudi. Tetapi melalui kisah pengalaman bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, bahkan meminta air dari timbanya, menunjukkan bahwa ada pembaharuan yang sedang Yesus lakukan terhadap sistem atau sekat-sekat yang selama ini dipegang oleh bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sering di dalam kehidupan kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, kita juga melakukan pembatasan atau memberikan sekat-sekat di dalam melakukan kehendak Allah. Sering di dalam kehidupan kita menolak untuk menjadi pekerja-pekerja yang bekerja di ladang Allah. Apakah sebagai penabur, penyemai, penyiram, penjaga, atau bahkan penuai. Banyak sekali alasan yang kita berikan kepada Allah. Salah satunya, jenis tanaman yang Allah taburkan tidak sesuai dengan selera kita. Jenis buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, juga saya, kita semua, untuk mau melakukan kehendak-Nya. Tidak lagi melihat jenis tanamannya apa, buahnya apa, tetapi sama seperti para murid yang diminta untuk melayani orang-orang Samaria yang telah menerima kabar baik. Kita pun dituntut untuk melakukan hal yang sama. Orang-orang Samaria ini ibarat jenis tanaman yang tidak disukai untuk dituai. Mereka ibarat juga lahan yang sukar untuk dibersihkan atau ditanami, seperti tanah kami di Tembudan ini, yang berbatu di luarnya, tetapi sangat subur di dalamnya. Untuk bisa mengelolanya, untuk bisa benar-benar mengeluarkan potensinya, melihat kesuburannya, butuh kerja ekstra dan butuh pengorbanan waktu agar dapat
mengelolanya dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali menemukan di dalam kehidupan kita, Tuhan mengutus kita ke tempat-tempat yang tidak kita sukai. Bahkan juga Ia mengutus kita untuk melayani orang-orang yang tidak membuat kita nyaman. Tetapi sekali lagi, kita diajak untuk melihat kehendak Allah sebagai hal yang lebih prioritas dibandingkan segala kesenangan dan kenyamanan kita. Ayat 36 hingga ayat yang ke-38 memperlihatkan kepada kita bahwa tugas kita adalah menjadi pekerja di ladangnya. Itu prioritas utama yang harus kita kejar. Menjadi pekerja di ladang Allah. Menjadi pekerja di tengah-tengah dunia ini. Di tengah kehidupan pribadi, di tengah kehidupan keluarga, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Jadilah pekerja-pekerja Allah yang setia. Tidak pilih-pilih di dalam menaburkan kabar baik melalui sikap dan tutur kata kita kepada sesama. Juga tidak pilih-pilih pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sebagai penabur atau penuai. Tetapi sebaliknya, apapun tugas yang Tuhan berikan, kemanapun dan kepada siapapun Tuhan mengutus kita. Hari ini, besok, dan hari-hari seterusnya. Mari kita melakukannya dengan sukacita sambil tetap memohon bimbingannya agar ketika kita mengerjakannya, kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami segala kebaikan di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat terus berjuang, meskipun di dalam kehidupan kami selalu bertemu dengan berbagai hambatan, bertemu dengan berbagai permasalahan. Tetapi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu ya Bapa, yang telah kami baca dan renungkan bersama, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Memampukan kami untuk menjadi pekerja-pekerja Allah yang setia dalam segala kelebihan juga segala kekurangan kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa melihat kehendak Allah sebagai hal yang prioritas di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, dan hari-hari selanjutnya, segala aktivitas yang kami kerjakan, kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah Bapa kami yang di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tak terasa kita telah berada di bulan Juni 2020. Bulan Juni bagi jajaran GPB biasa dikenal sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Pelayanan dan kesaksian tahun ini dilaksanakan dalam keprihatinan yang sangat luar biasa oleh karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa kita berada dalam pengalaman baru di semua lini kehidupan, dan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu
krisis bersama, baik dalam bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi. Karena itu perlu adanya kesadaran dan kepekaan dalam kegiatan pelayanan kesaksian gereja GPIB di seluruh Indonesia. GPIB melakukan pelayanan kesaksian berpedoman pada Alkitab. Yang kedua, sikap dan teladan Yesus Kristus yang hendaklah menjadi inspirasi warga GPIB untuk melaksanakan kegiatan bulan Pelkes di 324 jemaat, 282 pos Pelkes yang tersebar di 26 provinsi. Bidang 2 yaitu pelayanan dan kesaksian. Dalam kegiatan bulan Pelkes GPIB, program 2020-2021 memunculkan pemberdayaan potensi gereja guna menanggulangi pandemi COVID-19 dan hal lain yang sudah terprogram. Rendah hati PK adalah spirit besar dalam berpelkes dengan keterampilan dan pelayanan yang transformatif menuju kemandirian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa memiliki harus ada dalam diri jemaat-jemaat GPIB. Supaya apa? Supaya terjadi pemberdayaan yang mencakup perikanan, pertanian, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut untuk melakukan pelayanan dan kesaksian yang adalah bagian hidup yang harus dijalani dengan tulus, sebagaimana tertuang dalam tema tahunan 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Karena itu, marilah di bulan Pelkes ini kita teruskan misi Yesus Kristus untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Mulailah dari jemaat dan musyawarah pelayanan atau yang biasa disingkat MUPEL, agar dapat dirasakan oleh gereja dan masyarakat tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kita sekalian.